Halo guys, kembali lagi di konten Alur Cerita Film. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita perjalanan Jia di serial AI Rise. Di episode sebelumnya, Jia pun mendapatkan paket misterius yang ternyata dalam paket itu berisi alat untuk memasuki game Jian. Tanpa panjang lebar, Jia pun langsung masuk memainkan game tersebut. Di dalam game itu, Jia pun bergabung dengan suatu klan bernama klan Shen Lohel. Namun ternyata semua itu hanyalah jebakan. Dari awal Jia bermain, perangkatnya sudah ditanam virus oleh seseorang yang mengirim paket tersebut. Para pemain pun tak bisa keluar dari game, dan cerita pun terus berlanjut. Di episode hari ini, Jia pun pergi sendirian untuk melaksanakan misinya. Sebuah sistem tiba-tiba memberikan hadiah sebagai kompensasi kerusakan game. Jia diberikan sebuah binatang peliharaan yang bernama Little Demon. Bersama Little Demon, Jia pun melaksanakan tugas yang ada dalam game tersebut. Namun ternyata Jia tidak berhasil sama sekali mengalahkan monster-monster di sana. Little Devil pun menertawainya karena aksinya yang sangat bodoh. Beberapa saat kemudian, Fei juga datang menertawainya. Jia pun merasa kesal dan pergi dari tempat itu. Namun Fei mengajak Jia untuk melakukan misi itu bersama. Tidak hanya berdua, Fei pun juga mengajak teman-teman lainnya dalam klan. Diperkenalkanlah kedua teman lainnya dari klan yang bernama Sisu dan Mojin. Mereka berempat menjalankan misi bersama. Di dalam perjalanan, Fei pun bertanya, apakah Jia pernah menyinggung seseorang sehingga orang-orang ingin membunuhnya. Fei pun curiga kalau Jia sepertinya pasti pernah menggunakan cheat. Namun, Jia dengan cepat beralasan dan mengalihkan pembicaraan itu ke pembicaraan lainnya. Kali ini mereka seharusnya melawan bos yang ada di hutan. Namun, Sisu berkata karena sistemnya sedang rusak, bosnya pun sudah dikurung. Dan mereka harus mencari keberadaan bos itu untuk mengalahkannya. Fei dan Sisu pun pergi memeriksa ke tempat lain. Sedangkan Jia ia malah bertingkah usil dengan menuliskan sebuah kata di pohon bahwa Mojin adalah orang bodoh dengan tubuh yang sangat besar. Mojin pun sangat kesal dan langsung memotong-motong pohon itu. Dia sangat penasaran siapakah yang berani menulis hal itu kepadanya. Namun saat pohon itu ditebang, tiba-tiba Fei pun merasakan hal aneh yang terjadi. Sebuah monster pun muncul dari pohon tersebut. Pertarungan singkat pun sempat terjadi untuk melawan bos yang ada dalam game tersebut. Di tengah pertarungan, Xiao pun muncul dan membantu mereka mengalahkan monster itu. Namun, ia tetap ingin membunuh Jia karena sepertinya Xiao tahu bahwa Jia membawa virus ke dalam game ini. Melihat hal itu, Fei pun melindunginya dan memanggil Xiao sebagai master. Ia bertanya kemana saja kira-kira ini dan mengapa harus memblokir nomor teleponnya. Namun, Xiao tampak sangat dingin dan tidak mempedulikan Fei. Ia pun tetap ingin membunuh Jia. Namun ternyata semua itu hanyalah sebuah ilusi. Jia pun segera menyadarkan Fei bahwa ia sudah terkena efek halusinasi dari monster boss tersebut. Fei pun sangat marah karena ia sampai menangis karena halusinasi itu. Dengan bantuan Jia, Fei dan lainnya pun berhasil mengalahkan sang monster tersebut. Setelah mengalahkan monster itu, Jia pun bertanya,
apakah benar bahwa Xiao Ziyao hanyalah master bagi Zefei? Tampaknya mereka memiliki suatu hubungan yang lebih. Namun, karena mood Zefei sedang tidak baik, ia pun menjadi sangat marah dan menyuruh Jie untuk tidak ikut campur saja. Tiba-tiba, sistem dalam game pun kembali mengumumkan bahwa mereka akan terjebak dalam game untuk waktu yang lebih lama, karena sistemnya belum diperbaiki. Namun karena hal itu, turnamen Chusen pun jadinya akan dimulai lebih awal, dan hadiah untuk pemenang juga akan dilipat gandakan. Zefei dan lainnya pun pergi duluan untuk melihat beberapa peserta yang mendaftar hari ini. Sedangkan Jie, beberapa saat kemudian, temannya Xiao Lei pun tiba-tiba muncul dari sebuah bunga setelah meretas beberapa pemrograman dalam game, yang mengabarkan bahwa Jie akan terjebak dalam game dan tidak bisa keluar untuk waktu yang belum ditentukan. Alasannya karena perusahaan game telah diserang oleh virus Trojan yang berasal dari perangkat Jie. Jie pun kebingungan mengapa virus itu bisa berasal darinya. Karena hal ini, perusahaan game pun memberikan kompensasi uang kepada seluruh pemain yang terjebak. Namun, kabar buruknya, para pemain pun tak akan bisa bertahan lebih lama daripada sebulan. Mereka bisa saja mati jika terjebak dalam game itu terlalu lama. Xiao Lei pun berkata, ia akan membantu menyelesaikan hal ini secepat mungkin. Dan tiba-tiba koneksi mereka pun terputus, hingga kembali meninggalkan Jie sendirian. Di sisi Xiao Lei, beberapa orang dari perusahaan game mulai menggedor tempat tinggal mereka. Sepertinya mereka sudah tahu asal dari virus ini. Karena tak mendapat respon, orang dari perusahaan itu pun langsung membobol masuk. Saat pintu berhasil dibuka, Xiao Lei dan Jie pun sudah tak ada di tempat. Para penjaga pun segera pergi ke balkon dan menemukan Xiao Lei yang sudah berusaha kabur. Para penjaga pun segera bergegas untuk mengejar Xiao Lei. Di dunia game, Jie sedang berada di sebuah kolam dan sedang memancing. Kebetulan sekali, karena Zefei juga datang ke sana. Jie pun ingin menawarkan sebuah kesempatan agar Zefei dapat bertemu masternya kembali. Namun tiba-tiba kondisi Jie menjadi sangat aneh dan terus mengalami kejang. Ternyata tubuh aslinya sedang dibawa oleh Xiao Lei yang sedang terguncang-guncang karena harus melewati tangga. Zefei pun segera menyelamatkan Jie untuk keluar dari kolam. Setelah itu, Jie pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Zefei. Ia berkata ia akan membantu Fei mencari masternya apabila Zefei mau satu kelompok dengannya dalam turnamen Chusen nanti. Di dunia nyata, keadaan perusahaan game pun juga tidak begitu baik. Keluarga dari para pemain Jian berbondong-bondong melakukan demo dan protes ke perusahaan game. CEO perusahaan bernama Wen Li pun membuka suara dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyuruh semuanya untuk tetap tenang, karena masalah ini pasti akan diselesaikan secepatnya. Di sisi lain, Xiao Lei juga masih terus dikejar oleh orang-orang dari perusahaan game. Setelah melakukan banyak trik untuk menghindari orang tersebut, akhirnya Xiao Lei pun berhasil melarikan diri ke rumah orang tuanya. Ternyata selama ini Xiao Lei juga jarang pulang ke rumah untuk menghindari orang tuanya, karena kedua orang tuanya sering memaksanya kuliah ke jurusan yang ia tidak mau. Namun karena tak ada pilihan lain, Xiao Lei pun terpaksa kembali ke rumah kali ini. Setelah diomeli beberapa saat, orang tua Xiao Lei pun akhirnya segera pergi. Xiao Lei pun sangat lega karena orang tuanya tidak tahu bahwa ia membawa Jie pulang. Kembali ke dunia game, Zefei pun akhirnya setuju untuk satu kelompok dengan Jie di turnamen Chusen. Turnamen Chusen adalah turnamen mode survival. Pemain bisa mengikutinya secara individu ataupun kelompok. Mereka yang dapat bertahan dan membunuh pemain paling banyak, maka ialah yang akan mendapatkan poin paling banyak dan memenangkan turnamen tersebut. Pada tahun sebelumnya, Zefei juga adalah juara 5 besar pada turnamen ini. Setelah mendaftar, Zefei pun membawa Jie ke tempat yang lebih sepi. Ia bertanya mengapa Jie pede sekali untuk memenangkan pertandingan Chusen kali ini. Jie pun mengaku bahwa ia memiliki teman yang handal meretas dan pasti akan membantunya memenangkan game tersebut. Mendengar hal itu, Zefei pun menjadi sangat marah. Ia sangat marah karena Jie ternyata menggunakan cara kotor untuk memenangkan turnamen ini. Namun, Jie mencoba menjelaskan bahwa hanya dengan cheat inilah
Zhefei barusan dapat bertemu lagi dengan masternya. Lagi pula, Jia berkata kalau sebenarnya ia melakukan hal ini juga demi mendapatkan dana sekolah temannya yang malang. Karena sudah terlanjur mendaftar, Zhefei pun tak memiliki pilihan lain selain mengikuti turnamen itu. Hingga akhirnya hari pertandingan Chusam pun telah dimulai. Zhefei dan Jia pun akhirnya ikut dalam pertandingan. Namun sebelum turnamen itu dimulai, seorang NPC pun tiba-tiba muncul di dekat Jia dan meneleportasikannya ke sebuah tempat rahasia. Zhefei pun sangat kebingungan karena Jia tiba-tiba menghilang dan jadinya harus sendirian mengikuti turnamen tersebut. Ternyata Jia dikirimkan ke sebuah tempat rahasia untuk melawan ratusan monster yang berada jauh di atas tingkatnya. Tampaknya beberapa orang juga sudah mengincar Jia agar ia segera mati dan keluar dari game ini. Bagaimanakah nasib Jia dalam misi rahasia tersebut? Dan bagaimanakah nasib Zhefei yang akan bertarung sendirian di mode survival ini? Kita akan bahas di episode selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe untuk notif berikutnya.